Ya kalau nggak dibuang gimana ya Pak? Ya kan emang buat perang gitu. Kita kan ada Iya. lihat PUBG Mobile ada kalender. Ada kalender itu. Iya, Sebelah mana? itu lengkap ya. Itu tahun berapa ya tapi? Udah nih official tuh. Ntar gue Oh, iya. ngerosting. Ntar gue nggak ada di tahun depan. Udah fokus aja. Fokus. Hah. Oke, Soulless yang masih memantau ke arah keberadaan dari Corina Power. Belum ada baku tembak lagi yang secara intens, yang ngenok-ngenokin gitu belum ada. Cuma sekedar pengamanan area doang. Betul. Ini ada satu lekukan kecil, ini enak banget untuk nge-cover tembakan dari arah belakang. Kalau misalkan ada yang nembak dari belakang mereka. Nah seperti tadi itu kan dari tim KP dan juga PW88 yang sedari tadi masih bertemu, masih melihat, masih mencari informasi, mengumpulkan informasi untuk langsung menusuk pertahanan dari kedua tim ini. Betul. Dan Double T yang sudah mendapatkan snipernya dengan M24. Terus kalau kita lihat, nah ini dia, akhirnya ada bahan ya. Tadi susah banget bahannya cuy. Cuma lutang luting dan BTR sudah masuk ke dalam zona. Sudah mulai berada di arah sekitar ruins, cukup dekat dengan tim RRQ. Belakang mereka aman dan untungnya mereka untungnya hanya bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam zona untuk Red Alien. Sementara dari Blue Beast, kalau mereka ke kiri mereka bakal ketemu RRQ, ketemu sama BTR. Kalau ke kanan terlalu banyak hiding spot dan trik-trik HBD tuh di arah bootcamp, terus di arah high groundnya tuh banyak banget model-model permainan yang nantinya bakal ngasih HBD gaming. HBD Gaming ya, dan kalau misalnya kita lihat dari PW kosong pergerakan-pergerakan dari tim-tim ini, Wah. kayaknya mereka tuh memprediksi kalau misalnya circle selanjutnya bakalan menuju ke arah Pulau Alpha. Oke. Dilihat dari pergerakan dari tim TSJ yang dari tadi scrapping di daerah Nakam, Tambang gitu kan, udah mulai tadi kita lihat di mapnya udah mulai melewati jembatan ke arah Alpha. Yang paling enak tadi kalau nggak salah gue lihat PW88 ya. PW88 tuh satu-satunya tim yang ada di utara. Dikala tim-tim lain langsung ngambil center circle, mereka tuh ngambil rotasi lambat, terus mereka nyisirin pinggir tebing arah utara. Jadi daerah mereka ini bener-bener aman banget. Kalau kita lihat dari 4AM, mereka lebih milih untuk rotasi melalui jalur laut kali ini, dan sudah ada beberapa pick off juga yang terjadi. Dan DA pun mereka rotasi melalui jalur laut karena daerah bukit di sekitar mereka tadi udah terlalu banyak tim yang kontrol. Iya, nah seperti ini nih Footballist yang tadi lama sekali ya fight-nya di game terakhir tadi, di menit-menit terakhir di Miramar sudah mendapatkan atau memberikan beberapa damage ke arah tim DA di air. DA masih Itu belum bisa sesuai dengan namanya ya, di air. Selem. Wah, ternyata tenggelam guys. Kenok di air tidak bisa ya, langsung pulang menuju ke arah lobby. Gua ternyata kira dari ini Selim. pas DA di air. Oh, tadi gue mau ngelawak itu nicknya selam gitu, tapi lu nggak nyambung. Iya ya. Kita harus banyak ngabisin waktu bareng kayaknya Don, biar chemistry-nya tuh ada gitu loh. Ide yang Cocok. menarik. Lu ngapain nih? Kita cuma am doang. Ngekes woy, caster ngekes woy. Oke. Balik lagi ke game kita kali ini. Yes. Loops berseberangan dengan tim Nova. Dari tadi ya ketemu tembak-tembak sedikit, tenang, Nahan sunyi. lagi, nembak dikit, nahan lagi. Lihat, ini udah jalan 11 menit, cuma 2 player yang dipulangkan ke arah lobby. Berbanding banget sama 3 match sebelumnya, Irengel, Vikendi, Miramar yang terlalu intens fight-nya, dan akhirnya kita disuguhkan dengan fight yang cukup intens antara Alpha dan juga tim RRQ, di mana satu player Alpha sudah mulai ditumbangkan, bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. RRQ masih bergerak di bagian lower ground, mereka bergerak pelanan pasti karena Lau menjaga di arah sebelah kiri, sementara 2 player lainnya menahan di arah tengah dan juga di arah kanan. G9 terkena knockdown karena lemparan granat dari tim Alpha 7. Dan kebakar juga ya oleh Molotov yang dilemparkan oleh tim Alpha 7. Molotov lagi yang kedua kalinya untuk mencari posisi dari tim RRQ dan juga membakar. Sementara di sisi lainnya ada DA dan juga PW88 yang bertemu, tapi kita bakalan tetap fokus ke arah Alpha 7 dan juga RRQ kali ini yang masih belum berakhir pertarungannya. Betul, ini 3 lawan 3 kondisinya. G9 berhasil di revive, Bir sudah selesai melakukan healing, di Tui bakal ngeflank menuju ke arah sebelah kanan, menyisiri bangunan-bangunan yang sudah ditempati oleh Alpha 7, tapi kontrol area yang begitu baik. Mereka langsung merespon pergerakan step yang mereka dengar tadi, dan granat juga akan langsung dilempar menuju ke bagian dalam dari rumah. Namun sudah tidak ada satupun player dari Alpha 7 yang ada di bagian dalam dari rumah ini. Berapa granat tuh, lihat, 4
5 granat kayaknya ada deh. Nah, ini granat selanjutnya. Oh enggak, smoke ternyata ya. Smoke doang untuk membutakan view dari arah luarnya. Mhm. Lau sudah mulai berani keluar, dia bakal mundur lagi ke arah belakang. Tapi X, Frameboys siap buat nembak, tapi dia belum mau nembak, masih ingin memantau saja. Dan itu bakalan apa ya, menjadi wise decision juga untuk seorang Frameboys kalau misalnya dia menunggu nih pertarungan antara Alpha 7 dan juga RRQ terlebih dahulu, karena kill steal itu enak. Betul. Enak Jadi banget. orang ketiga tuh enak banget Enak banget kalau ya. di perang kayak gini ya. Hmm. Yes, dan dari V2K juga sudah bergerak pelanan pasti. Sementara dari tim X mereka tidak ingin melepaskan pandangan dan tidak ingin melepaskan informasi yang sudah mereka dapatkan dari Frameboys yang terus-terusan menjaga compound lower ground yang ada di depan dia. Namun Secret Jin bertemu dengan Bigetron, Zuxi sudah mulai di knockdown karena jalur rotasi dari BTR ada di belakang dari Secret Jin tadi. Iya, karena circle selanjutnya juga ya menutup pergerakan tim Secret Jin untuk ke arah kiri, sehingga bertemu tim Bigetron untuk saat ini. Tapi tadi masih belum belum di confirm kill. Betul. Masih belum ada lagi kill feed yang muncul. Hanya sekedar informasi ke knockdownnya doang. Dan ini long fight banget antara RRQ dan juga A7. Mereka tidak ingin saling melepas, bahkan G9 bener-bener ngotot untuk menyudutkan angle-nya ke arah rumah yang cukup panjang. 2 pemain dari RRQ, 3 pemain bahkan dari RRQ berada dalam satu ruangan yang sama. Semua sisip itu bakal dijaga sama pemain-pemain dari A7. Belum ada setup push dari RRQ. 4 pemain ini masih mondar-mandir. Dari tadi RRQ masih bingung antara mereka pengen nge-push sekarang atau nunggu momen dulu. Ini agak keselak ya Bapak ya. Minum dan minum. Ini ya, gue soalnya melihat kayak gini, lihat di tengah RRQ Alpha 7, di atas ada Execute tadi, sementara di belakangnya ada BTR dan juga tim Secret Jin. Kalau misalnya mereka kelamaan kayak gini, semuanya bisa Keburu menuju numpuk. ke arah mereka. Keburu numpuk nanti semuanya. Dan dengan chickennya Bigetron tadi itu ngebuat gap point dengan RRQ semakin menjauh lagi. Tim pertama yang ada di kepala bebek ya, kepala 2, 211 bebek. total poin, sementara RRQ 180 total poin yang sudah dikumpulkan, hanya berjarak 7 poin antara RRQ dan juga Digital Athletics. Oh, oke. Bener Tadi kan? gue kira ini mau ke Bigetron tadi kan. enggak dong. Kok 7? Enggak Oke dong. deh, tapi kita lihat pertarungan antara Alpha Dua, dan juga RRQ. hampir Enggak, 3 kali ini. Tinggal 1 Don. Iya. Tinggal 1 RRQ. Kalau misalkan RRQ dipulangkan sekarang, ini malah ngebuat RRQ semakin jauh jaraknya dengan Red Aliens. Sama-sama 1 lawan 1 kali ini masih bermain TPP terlebih dahulu. Jinan cukup sabar berada di arah luar. Jump shoot yang belum bisa mendapatkan Jinan cukup low HP-nya, tidak diberikan waktu untuk melakukan healing, tapi masih terus di press. Beer Eleven sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Jinan bakal dikejar. Jump shoot dari seorang G9 dan G9 yang berhasil memenangkan fight-nya. A7 dipulangkan menuju ke arah lobby RRQ. Ini antara worth it dan tidak worth it karena harus numbalin 3 player RRQ yang lainnya. Iya, menyisakan G9 seorang ya, di mana sekali lagi kalau kita ingat-ingat udah ada Execute dan juga TSJ yang kali ini sepertinya udah mengintai pergerakan dari G9 tadi. Mendengar dengan sangat jelas pertarungan antara mereka semua, Alpha 7 dan juga RRQ. Betul, dan kalau dari Zeus permainan mereka juga agak sedikit turun temponya kalau kita bandingkan dengan 3 match sebelumnya. Belum ada fight intense yang mereka lakukan. X benar-benar menguasai daerah yang lebih tinggi dibandingkan tim-tim lain. PW88 terjebak, dihimpit juga oleh Footballist yang sudah punya angle shoot ke arah PW88. Korpai dikenok, lalu ada Gaby juga yang sudah dikenok. Ini akan menjadi santapan lezat untuk Footballist. Iya, nih lihat satu Di persatu steal kill. langsung aja. Di steal kill dua-duanya sama tim X. Kenok yang didapatkan oleh Footballist tidak ada yang masuk killnya. Diambil semuanya di steal kill sama tim X. Itu dia ya, kekuatan high ground dari tim Betul. Execute. Apalagi sekarang posisi mereka lagi berada di dalam zona. Yap. Karena zona ke arah ke tengah-tengah RRQ dan juga Execute tadi ya. Dimana RRQ sepertinya bakalan langsung digencet sama TSJ. Tapi kalau kita lihat di sisi lainnya ada tim BB dan juga Loops yang sedang bertemu. Awas. Aito-chan, ini dia. Akhirnya gue Dona. dapet. Dan lihat Aito-chan pun bakalan langsung menemukan 1-2 player. Tapi dia pun juga harus tumbang. Aito-chan, no. Sumpah, kalian kalau ngeliat mukanya Dona ya, itu bener-bener muka nggak mau ngasih gue celah buat ngomong. Dia pengen banget dapat momen Aito-chan. Tolong di record ke Dona guys ya. Aduh.
Akhirnya dapat guys, 3 game. Ya Allah Don. Ya Allah, lihat pasta kalau kita misalnya kembali lagi fokus ke dalam game ya. Oke. BTR juga sudah mulai diberikan suppressing fire dari tim KP, sementara di belakangnya juga ada tim Secret Jin. Yes, dan Luxi sudah berhasil diamankan. Oh sorry, Zuxi apa Luxi tadi yang dikenok itu kalau nggak salah si Zuxi ya? Wait, kita Zuxi. Z sama L tuh kadang-kadang kalau dilihat sekilas hampir sama. Nah ya, Iya kah? cuma ngilangin atasnya, ngelurusin batangnya. Iya juga sih. Nah ini dia, karena saudaranya dikenok, Luxi pun bakalan langsung mau Ngamuk. membalas. Kok ngamuk ya? Ya iyalah, orang mau chicken dikenok yang ngamuk lah. Iya, nggak Dan dapat tapi. apanya? Itu tadi tim KP. Ya nggak dapat, seenggaknya dikasih gertakan gitu supaya mereka nggak nembak lagi karena BTR posisinya tergantung dari circle, mereka diuntungkan atau tidak diuntungkan. Hai, mereka sudah diuntungkan dari segi circle. Gua jamin yang gini-gini BTR chicken nih Mas Didi. Lagi, Gua ayo. jamin Ayo. kalau sampai BTR tidak chicken, berarti chickennya tim lain. Ya? Kita diam dulu Catat. biar ada suara jangkrik. Jangan dong Don, jangan ya. Oke deh, langsung aja 11 tim tersisa 30 player di sini di Sunhawk untuk merebutkan winner chicken dinner. Apakah tim Bigetron bisa mendapatkan winner chicken dinner mereka yang kedua, dan juga back to back kita doakan yang terbaik untuk mereka pastinya. Dan jangan lupa tombol like-nya Iya, dipencet. like-nya dong. Coba tim production like sudah berapa? Tembus 100.000 atau belum? Kalau belum 100.000 next match kita off air ya, nggak on air. Enggak lah, enggak itu guys, bercanda guys ya. Oke, dari Footballis juga sudah mulai melakukan setup. Kali ini mereka berusaha lolos dari bagian bawah tebing ini, karena di bagian high ground juga sudah mulai dikontrol. Dan Gatsen dipulangkan menuju ke arah lobby. 9 tim tersisa, 28 orang yang masih bermain. Sementara Zutai masih berusaha untuk melakukan healing. Kayaknya bakal jadi dokter di PMGC. Entah sukses atau tidak, tapi kayaknya tidak mungkin sukses karena kitnya cuma 1. Sisa 1 udah gue prediksi, gue bantah. GG sekali memang pasta ya. Iya, aduh, caster multi talenta kayaknya ya. Aduh, kita bakalan melihat terlebih dahulu pertarungan antara TSJ dan juga 4AM satu persatu kenok, melakukan trade knock antara dua tim ini. Satu player lagi dari tim Footballis knockdown oleh tim Execute bahkan di atas sana. Footballis kelamaan nahan tim lain ya. Sekarang Iya. malah dia yang ketahan sama tim Secret. Mereka dipaksa untuk bermain di luar zona, di mana 2 player mereka sudah terkena knockdown, akan bleeding out begitu saja. Sementara Power 88 sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Tiba-tiba semua tim terkikis karena predik zonanya pada miss semua. Iya, banyak banget tim-tim yang dari tadi udah langsung lari ke atas gitu kan. Betul. Sementara langsung kebanting lagi kayak ini nih yang kebanting. Peluru-peluru kebanting dari seorang Cosmos ke depan sana, dan tim Execute pun yang sedari tadi menduduki atas harus tereliminasi di posisi ke-8 tadi. Tiba-tiba tinggal 6 dong, Iya, tinggal 6 dan White masih berusaha untuk menahan pergerakan dari Bigetron Red Alliance. Masih menyisakan beberapa player dari Footballis yang berusaha untuk survive. Kali ini Luxi bakal melempar granat menuju bagian belakang dari basuhnya dan sukses. White di knockdown begitu saja, lemparan granat yang begitu baik. Bahkan kali ini Ryzen masih bisa menyelamatkan Zuxi. Zuxi sudah knock sebanyak 2 kali. Darahnya akan sangat deras kalau tidak segera di revive. Namun Lovazin menggunakan 1 titik darah penghabisan dia untuk nge-spray, tapi gak dapet. Iya, dan akhirnya dia harus tumbang juga ya di tangan Blue Zone. Tinggal 4 tim tersisa kali ini teman-teman. Bigetron Red Alien masih bertahan di bibir pantai. Harus menghadapi tim KP di depan sana dan juga TSJ di sebelah kiri di atas. Sementara 4AM pun harus tumbang di posisi ke-4. Wow, ini Bigetron 2 kill, nggak masalah. Yang penting mereka masuk di top 3 dan chance mereka cukup besar untuk mendapatkan BBCD. Microboy sudah terkena knockdown, hanya perlu bergerak sedikit untuk Microboy bisa diselamatkan. Secret Jin menyisakan 2 player mereka, 4-2-1. Dilihat dari segi jumlah dan rasa kesatuan gua, ini BTR Chicken. Dilihat dari doa gua BTR yang chicken. Wah, semua Nah mendoakan ini ya. dia, nah itu dia teman-teman semuanya. Ryzen mendapatkan 1 2K lagi yang sedari tadi kenok, udah di revive sekarang di kenok lagi. Molotov juga dilemparkan oleh Ryzen ke arah tim KP. Konina Power harus menghadapi
Tapi tipis banget. tim Bigetron Red Alien Tipis banget ini. Tinggal satu pemain lagi. Azker ya. Tinggal sendirian aja di balik batu. Bingung dia mau kemana. Tapi di sebelah kanan dia ada Cosmos yang belum melakukan tembakan. Azker juga masih bertahan di balik batu kali ini. Seorang Wah. diri. Gue ulang lagi karena gue bingung mau ngomong apa. 4 pemain dari Bigetron udah mulai nge-split. 3-1 split yang mereka lakukan. Kali ini 3 orang bergerak secara beriringan untuk mencari satu pemain terakhir dari tim Corina Power. Bergerak ke bagian bibir dari sungainya. Luxi terlihat oleh Cosmos. Tapi Cosmos tidak berani menembak. Dan Luxi ditembak oleh Cosmos. Ini membuat posisi Cosmos ketahuan. Dia berada di arah Blue Zone juga. Dan ini Ryzen bakal langsung melakukan push. Hanya menyisakan satu player terakhir karena Corina Power sudah termakan oleh zona. 3 lawan 1. Cosmos hanya bisa melakukan healing. Gak tahu berapa banyak edkit yang dia punya. Tapi sudah mulai ada tembakan-tembakan peringatan dari Bigetron Red Aliens. Ryzen bakal bergerak masuk beriringan dengan Blue Zone. Dan Cosmos masih bisa melakukan healing. Perlahan-lahan aja. Cosmos adanya di mana? Di dapur apa di balik batu? Di balik batu ternyata untuk di PUBG Mobile. Sementara Zuxi masih naik ingin mendapatkan kill. Killnya masuk menuju ke arah Bigetron Red Aliens. Chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens. Oke, gua perbaiki winner Nah, itu dia. chicken dinner untuk tim Bigetron Red Aliens yang kedua kalinya back to back